Di hidup saya yang sementara ini nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam. Di hidup saya yang sementara ini, pastikan kita berkenan kepada Tuhan. Nah, saya coba pelajari apa yang harus kita isi dalam hidup yang sementara ini. Matius 6 ayat 19 sampai 21 bilang begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada sedikit persoalan dengan penerjemahan Alkitab di sini. Yang kalau salah dipahami artinya bisa sangat berbeda. Coba lihat ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi. Pertanyaan saya, orang Kristen boleh punya tabungan nggak? Orang Kristen boleh ikut asuransi nggak? Orang Kristen boleh investasi nggak? Saudara ngerti nggak sih ayat ini? Apa aja boleh, apa aja boleh. Orang Kristen bukan nggak boleh punya tabungan, orang Kristen bukan boleh berarti nggak boleh investasi, tetapi ayat ini sebenarnya maksudnya janganlah kamu hanya menyimpan harta dunia. Saudara boleh berinvestasi, saudara boleh kaya, saudara boleh sukses. Amin. Amin. Tetapi jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Karena ngengat dan karat dapat merusakkan. Kumpulkan hartamu di sorga. Artinya hidup melayani. Artinya hidup jadi pelaku firman. Artinya selalu mencari jiwa, selalu meluaskan kerajaan Allah, selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Dengan itu kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi jangan sudah pikir mengumpulkan harta di sorga itu berarti duit, bukan. Harta di sorga itu mahkota kemuliaan. Waktu kita taat, waktu kita setia, waktu kita hidup suci, waktu kita jadi pelaku firman, waktu kita menangkan jiwa, waktu kita setia dalam pekerjaan Tuhan, semuanya itu kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi dunia yang sementara ini menyadarkan kita pasti mati. Dunia yang sementara ini menyadarkan kepada kita, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Cuman where do we spend our eternity? Di mana kita akan ada di kekekalan kita? Apakah kita akan di neraka ataukah kita di sorga? Waktu kita kumpulkan harta di sorga, maka pintu terbuka, anugerahnya tersedia buat orang yang mengasihi Dia. Yang saja katakan amin. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya katakan bahwa hidup Kristen bukan hanya kita berjuang menuju kerajaan Allah, tapi hidup Kristen dalam perjuangan kita menuju kepada kerajaan Allah, di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Lebih mantap, sama-sama bilang di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes. Di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes. Apa artinya? Kalau di dalam diri saya ada kerajaan Allah, apapun yang kita hadapi, kita nggak mudah panik, nggak mudah tertekan, nggak mudah kecewa, karena kerajaan Allah menuntun kita pada kemuliaan Allah. Katakan kerajaan Allah menuntun saya pada kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Kita masuk pada pembahasan ke-16. Dan dalam pembahasan ke-16 kita sedang membahas seseorang yang menantikan kerajaan Allah. Jadi hidup Kristen
bukan hanya mencari kerajaan Allah, karena Matius 6 ayat 33 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya ditambahkan. Jadi kita bukan cari tambahannya, tapi fokus kita adalah apa? Kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah bukan hanya perlu kita cari, tapi dalam berbagai keadaan kita perlu menantikan kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, sabar dikit. Ya, kita kadang-kala udah gregetan, pengen sekali kerajaan Allah dinyatakan, tetapi kita harus menanti-nantikan kerajaan Allah. Nah, ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 15, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47 di bawah judul perikop Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam. Jadi ini Yom Shishi atau hari Jumat malam dan Jumat petang. Ketika matahari masuk, maka hari berubah menjadi Yom Syabat, menjadi hari Sabat. Dan di hari Sabat, orang tidak boleh lagi bekerja, orang tidak boleh lagi mengangkat sesuatu, dan orang tidak boleh lagi memindahkan sesuatu. Dan juga tidak boleh membiarkan mayat tergantung. Mayat harus dikubur sebelum hari Syabat. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang majelis besar yang terkemuka, kira-kira dia anggota apa ya, DPR lah gitu, majelis besar, atau DPRD kalau daerahnya, yang juga tapi dia bukan hanya seorang pejabat penting, tapi dia juga ternyata seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Tidak dijelaskan agamanya, karena this is not about religion. This is about relation with God. Selalu saya bilang, kerajaan Allah bukan soal agama. Sama-sama bilang, kerajaan Allah bukan soal agama. Tapi kerajaan Allah soal hubungan dengan Tuhan. Jelas sampai di sini? Nah, coba lihat selanjutnya. Ia seorang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Memberanikan diri. Sama-sama bilang sama saya, memberanikan diri. Jadi orang kalau menanti-nantikan kerajaan Allah, dia pasti orang yang berani. Sama-sama bilang sama saya, orang yang berani. Dia bukan seorang penjilat, dia bukan seorang kompromistis, dia bukan seorang pengecut, dia seorang yang berani. Jadi dia memberanikan diri untuk datang pada Pilatus. Siapa itu Pilatus? Orang yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Artinya his decision is very risky. Keputusannya sangat berisiko. Apa risikonya? Risikonya adalah kalau Pilatus gak suka keputusan itu, maka he is in danger. Dia dalam bahaya. Dia bisa dipecat, dia bisa dipersekusi, dan bahkan dia juga bisa dianggap sebagai kumpulan kelompoknya yang mungkin dijatuhkan hukuman yang sama. Tapi orang-orang yang menantikan kerajaan Allah tidak pernah takut kehilangan apapun. Dia tidak pernah takut kehilangan pangkat, dia tidak pernah takut kehilangan jabatan. Dia hanya takut tidak berjalan menurut jalan Tuhan. Jelas sampai di sini? Ayo kita lihat lanjut. Pilatus heran. Waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah betul Yesus sudah mati? Ayat 45. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan, ini kuncinya. Seandainya Pilatus tidak berkenan, kelar hidup loh. Dan ini yang saya mau tekankan sama setiap saudara.
kuncinya adalah perkenanan Tuhan. Yang kita harus cari bukan perkenanan manusia, yang kita harus cari adalah perkenanan Tuhan. Karena Alkitab berkata waktu Tuhan berkenan, Tuhan meluruskan jalan orang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, yang harus saya cari perkenanan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus cari adalah perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, ketika live chat saudara, yang harus saya cari adalah perkenanan Tuhan. Saya harap setiap jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center, gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, dalam hidup ini kita punya semangat yang sama, yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Karena waktu kita cari perkenanan Tuhan, berkat Tuhan akan terbuka dalam hidup saudara. Amin. Lalu apa yang terjadi dikatakan? Ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian dia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses atau Maria ibu Yohanes melihat di mana Yesus dibaringkan. Klik. Nah, saya pelajari kepastian utama dalam hidup Kristen bahwa hidup kita ini sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sementara. Yang tua pasti mati, yang muda bisa mati. Jadi nggak ada jatah-jatahan. 91 lewat, 91 lewat. 53 masih panjang, enggak. Ada opung yang umur 87 tahun belum mati, cucunya yang umur 19 tahun mati. Jadi orang tua nggak usah sebentar-bentar. Ya pendeta kita udah bawa tanah, ini pendeta kita udah bawa tanah. Nggak ada. Karena ada umur 91 masih sehat. Anak-anak muda juga nggak usah petantang-petenteng, songong. Lalu, oh kita masih muda, bisa mati. Bilang sama sebelah saudara, kita bisa mati. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, tapi jangan buru-buru. Kalau hidup ini sementara, berarti dalam hidup ini nggak perlu stres terlalu banyak, karena segala sesuatunya akan berlalu. Kalau hidup ini sementara, berarti masalah kita juga sementara. Kalau hidup ini sementara, berarti kebanggaan kita juga sementara. Hari ini engkau boleh pangkat tinggi, tapi jangan sombong. Karena pangkat itu juga hanyalah sementara. Hari ini engkau sebut punya wajah cantik, jangan sombong. Karena ada masanya menjadi fororo. Fororo artinya apa sih? Keriput, turun. Ya pokoknya besae lah. Ya maksudnya begitulah. Lanjut. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sementara. Bilang sama sebelah saudara, gak usah aneh-aneh dan macam-macam. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara. Yang kedua saya pelajari, Lukas 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti yang kedua, waktu kita menyadari hidup ini sementara, pastikan kita hidup dalam iman. Sama-sama bilang sama saya harus hidup dalam iman. Artinya mau ada tantangan bagaimanapun, mau ada badai bagaimanapun, tetap beriman bahwa Tuhan pasti tolong. Saya ngerti yang dalam pikiran saudara. Sebagian saudara mungkin berpikir, pendeta-pendeta itu enak aja ngomong beriman, beriman, beriman. Pendeta nggak tahu saya menghadapi masalah besar menimpa hidup saya. Hari ini saya mau bilang,
Hidup dalam iman itu asik. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam iman itu asik. Sama-sama bilang hidup dalam iman itu asik. Karena waktu kita hidup dalam iman, kita nggak akan berpikiran pendek. Kita nggak akan berpikir, aduh kenapa sih ini begini ya, kenapa sih ini. Orang kalau dalam hidup dalam iman cuma mengerti satu hal. Apapun yang Tuhan izinkan pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada pelajaran yang berharga. Apapun yang Tuhan izinkan, kita akan melihat pembelaan, anugerah, berkat, kasih Tuhan, pelajaran yang Tuhan sediakan buat kita. Yang saja katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya memilih hidup dalam iman. Siapa yang setuju sama saya? Hidup dalam iman lebih asik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, lihat Amsal 4 ayat 23. Jadi yang pertama, hidup yang sementara isinya gimana saudara? Ini nih, yang bikin pendeta suka emosi nih. Hidup pertama, hidup ulang. Hidup yang sementara ini kita isi yang pertama apa? Kumpulkan harta di surga. Yang kedua apa tadi? Hidup dalam iman. Karena ketika anak manusia datang kembali, dia tidak lihat kok kaya atau tidak kaya. Dia tidak lihat Alkitabmu ada berapa. Dia tidak lihat kalung salibmu ada berapa. Dia tidak lihat CD lagu rohani saudara ada berapa. Nomor telepon pendeta dan gereja ada berapa. Video-video khotbah-khotbah pendeta yang terkenal ada berapa. Tetapi masihkah ada iman? Sama-sama bilang, iman buat hidup saya lebih baik. Nah, nanti sampai rumah atau lagi di jalan, saudara update status saudara. Iman membuat hidup saya lebih baik. Udah titik aja gitu, gak usah pakai hashtag apa-apa gitu. Hashtag no mention, hashtag ngaca makanya, hashtag lu sadar sendirilah siapa. Gak usah. Iman membuat hidup lebih baik. Yang ketiga, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti yang ketiga, waktu hidup kita sementara, yang harus kita buat, kita harus jaga hati. Ternyata hidup ini bukan hanya muka harus dirawat. Karena muka masih bisa diedit. Muka masih bisa diedit. Yang ketawa-ketawa ini nih, pasti polos. Gak ngerti. Jadi dia ketawa-ketawa. Yang diem ini yang menjadi pelaku biasanya. Karena dia rasa bersalah gitu. Oh gue nih yang bagian edit nih. Saya pernah gak lihat orang di sosial medianya, di Instagramnya, di WA statusnya. Bersih mukanya. Tirus gitu. Pas ketemu asli, la ilah. Muka masih bisa diedit. Tapi hidup yang paling penting punya hati bersih. Amin. Orang kalau hatinya bersih, hidupnya tuh nyaman. Orang kalau hatinya bersih, hidupnya nyaman. Ada banyak orang hatinya gak bersih. Lihat orang lebih maju, penjilat.
Lihat orang lebih kaya, korupsi. Dan bahkan sampai masuk pada dunia gereja, kalau lihat orang lebih diberkati gerejanya, makan duit per puluhan. Hati harus bersih. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, hati harus bersih. Kalau hati kita bersih, hidup kita nyaman. Kita lihat orang lain lebih sukses, kita senang. Ada orang lihat orang lain lebih sukses, nggak nyaman gitu hidupnya. Dia berpikir gimana saya cara jatuhin dia. Kita lihat orang lain lebih susah dari kita tolong, kita angkat, kita bela. Tapi zaman sekarang lihat ada orang lebih susah dari hidupnya, malah dimaki, malah dikutuk, malah disumpah-sumpahin. Lihat orang sama dia, juga dia nggak tenang. Kok ngikut-ngikutin gue sih? Ya Allah. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang sama saudara, kalau hatimu bersih, hidupmu nyaman. Jangan pernah simpan kepahitan, jangan pernah simpan benci, jangan pernah simpan sakit hati, jangan pernah simpan kecewa, jangan pernah simpan iri, jangan simpan persaingan. Hidup ini punya hati yang bersih, yang bersyukur pada Tuhan, maka anugerah Tuhan akan nyata dan luar biasa. Alkitab bilang bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, Tuhan melihat hati. Amin. Jadi di hidup yang sementara, yang pertama apa? Sama-sama bilang kumpulkan harta di sorga. Yang kedua, dalam hidup yang sementara apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam iman. Yang ketiga, dalam hidup yang sementara apa? Sama-sama bilang jaga hati supaya tetap bersih. Yang keempat saya pelajari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Bilang sama sebelah saudara, tenang aja. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, lu juga tenang. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya harus lebih tenang. Karena Alkitab udah bilang, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di atas kamu. Sebaliknya, wow, haleluya. Bersukacitalah, sama-sama bilang saya harus bersukacita. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi artinya, kalau kita bisa tenang, kita bisa bersukacita. Maka pada saat kemuliaannya, pada saat kerajaan Allah dinyatakan, di situ kita akan mengalami kemuliaan yang sempurna. Amin. Ayat 14. Jadi pertama dikatakan bersukacitalah, yang kedua dikatakan bergembira. Yang ketiga sekarang ayat 14 bilang berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, haleluya, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Berarti jelas di sini yang keempat. Di hidup yang sementara ini kita harus bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, sukacita nggak ada ruginya. Stres dan tertekan itu banyak ruginya. Kesehatan saudara terganggu. Pemikiran waras saudara terganggu. Kalau apa-apa saudara bikin stres, apa-apa saudara bikin tertekan, rugi. Tapi sukacita nggak ada ruginya. Sukacita bisa membuat kita merasakan kehadiran Tuhan. Sukacita bisa membuat iblis lari dari hidup kita. Karena iblis paling senang dengan orang stres. Karena
orang stres suka mikir yang aneh-aneh dan yang enggak. Aduh gimana ya nanti kalau begini, gimana kalau begini ya, gimana kalau begini. Hidup ini bersukacita saja. Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Alkitab bilang bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu bersukacitalah. Kita bersukacita bukan gak ada masalah. Kita bersukacita karena kita tahu stres dan tertekan hanya menyusahkan. Tapi bersukacita karena kita sadar bahwa dia Tuhan yang hebat yang tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Yang setuju sama saya katakan bersukacita lebih baik. Mau pilih stres? Mau pilih tertekan? Mau pilih kepahitan? Mau pilih kecewa? Saya bilang itu adalah kebodohan. Hari ini meskipun kadang kala berat, tapi ngomong sama diri saudara, saya memilih untuk bersukacita. Karena dengan bersukacita saya makin dekat dengan Tuhan. Dengan bersukacita saya melihat janjinya digenapi. Dengan bersukacita saya dapat menjadi orang waras yang mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin.